Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para asatidzah, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmatnya selalu turun kepada kita. Mudah-mudahan Allah beri nikmat dan Allah beri kita pula nikmat menikmati nikmat yang Allah beri. Karena kalau kita menikmati, kita akan mensyukuri, dan mensyukuri itu adalah bagian dari nikmat pula, sehingga melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa kita bersyukur kepadanya karenanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang semakin diberi nikmat semakin bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati, Allah kuatkan keyakinan bahwa kita selamat dengan mengikutinya. Mudah-mudahan berakhir pula dengan syafaat darinya di saat kita dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat yang kepadaku paling banyak bersalawat. Salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih muqaddimah ya? Biar lama-lama di muqaddimah, nanti biar tidak terasa lama panjang isinya. Sudah kita pelajari tentang, atau tidak disebutkan oleh muhakkik, dan sudah kita pelajari pula tentang akidahnya Imam Al-Muzani rahmatullahi alaihi, bahwa beliau adalah pengikut as-salafu as-salih. Ya, kita lihat daftar gurunya adalah para ulama-ulama as-salaf. Asy-Syafi'i sahih. Siapa lagi? Abdullah bin Wahab adalah murid Imam Malik. Al-Haris bin Miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang dikenali dengan istiqamah dalam akidah. Ya. Dan tak dicatat dia belajar dari orang-orang
ahlil kalam, apalagi di masa itu di Mesir belum begitu masyhur, karena mereka ya walaupun ada sebelum Asy'ariyah ada gerakan-gerakan pemikiran semacam Al-Kullabiyah atau seperti Al-Mu'tazilah atau Al-Khawarij, tapi tercatat pula Imam Al-Muzani belajar pada mereka. Nanti kena medsos Ustaz kan, buka-buka WA dia atau Facebook. Sudah ada belum ya? Facebook sudah ada masa itu? Saya tidak tahu aja tuh. Lahir tahun berapa? Bang, lahir tahun berapa bang? 74. Tahun 75 ada Facebook. 95 aja enggak ada, sah? Abang nikah tahun berapa? Lupa. Hah? Tahun berapa nikah? 98. Ada main Facebook dengan istri ketika berpisah? Main WA? SMS nya enggak ada? SMS sudah ya? Nah, susah melihat orang senang. Nah, alhamdulillah. Jadi enggak. Tapi walaupun demikian, ya interaksi keseharian bisa mungkin bertemu di jalan atau bertemu di majelis ketika walimahan atau bertemu di masjid ketika salat, kan tak bisa dibatasi kan? Akhirnya kadang-kadang menimbulkan fitnah atau pernyataan yang mungkin mirip-mirip walaupun maknanya berbeda. Karena lazimul qawli laysa biqaul, artinya konsekuensi dari suatu ungkapan tidak otomatis itu konsekuensi yang mengucapkan. Laisa biqaul. Sebab kadang-kadang orang berbicara tapi dia tidak tahu konsekuensi ucapannya itu apa. Sah? Kita kadang-kadang bicara tapi kita tidak paham makna atau konsekuensi dari ucapan itu. Kita makna zahirnya yang paham, padahal komitmennya ada. Sah? Kadang-kadang kita berutang budi sama orang gara-gara itu karena kita tahu maknanya yang zahir saja, padahal dia ada komitmen konsekuensi dari sebuah ucapan itu. Bisa? Ada enggak? Misalnya saya katakan, saya maksudnya kepada mahasiswa, siapapun yang masuk ke warung itu hari ini, tidak pakai hari, dia masuk ini saya tanggung. Padahal maksud saya, yang saya tanggung kalau hanya sekadar makan dan minum, rupanya beli pakaian dia di situ. Karena itu konsekuensi dari ucapan. Siapa yang masuk warung, maka semua yang diambil saya yang bayar hari ini. Saya tidak tahu di warung orang jualan baju, rupanya ada jualan baju di situ. Akhirnya diambil, mumpung ada teman yang bayar. Itu namanya komitmen atau konsekuensi dari suatu ucapan. Apakah itu yang saya maksud? Enggak, maka tanya ke Ustaz dulu. Sebelum beli baju tuh, tanya telepon Ustaz, masuk baju Ustaz. Padahal maksud saya super mie, Indomie, mie abu. Kan itu yang di warung biasanya, paham kan? Jadi tidak semua konsekuensi dari ucapan itu mesti ditanggung oleh yang mengatakan. Misalnya kalau saya katakan suatu ungkapan dalam akidah, misalnya ya, dalam suatu akidah, lalu ada konsekuensi di situ. Misalnya orang yang sujud ke kuburan, hukumnya kafir. Konsekuensi dari ucapan ini, siapapun yang sujud ke kuburan kafir. Lalu sujudlah misalnya si fulan, lalu kata Ustaz Dasman itu orang kafir. Begitu? Apakah begitu? Tanya dulu saya, Ustaz, saya lihat kemarin kiai itu sujud di kuburan, kafir enggak? Katanya Ustaz suka ngapirkan, kan yang selalu dikatakan orang Wahabi itu suka ngapir-ngapirkan orang. Enggak. Lazimul qawli lisa biqaul. Konsekuensi dari ucapan tidak mesti itu yang dimaksud oleh orang yang berbicara. Paham enggak? Kaidah umum katakan siapa yang sujud ke kuburan syirik, tapi pelakunya langsung dihukum syirik. Langsung syirik? Langsung dihukum syirik. Pelakunya orang per orang langsung
Kayak Khawarij tentu. Orang Khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar. Gara-gara itu dia tidak ada uzur baginya. Kadang-kadang orang tuh belum tahu itu dosa besar. Makanya Ahlussunnah tidak punya 5 stasiun untuk memastikan itu. Ya, harus dipastikan dulu kelima-limanya lengkap, baru dilekatkan hukum. Jadi memang konsekuensi dari ucapan saya, siapapun yang sujud kuburan itu adalah kafir. Tapi kalau ditanya orang per orang, saya harus klarifikasi, konfirmasi, investigasi, intro ya sih dulu. Nah, harus pastikan dia orang sudah balik atau belum, berakal atau tidak. Yang keempat, tahu enggak itu syirik. Yang kelima, dia buat dengan pilihan atau dipaksa. Yang keenam, sadar atau tidak sadar. Orang sedang mabuk ada hukum? Masa iya enggak? Orang mabuk dihukum enggak? Dihukum lah. Mabuk itu sudah dosa, enggak, maksudnya kalau dia melakukan sesuatu karena mabuknya, maka tidak dihukum. Jelas? Dia ucapkan kalimat syirik tapi dalam keadaan mabuk. Syirik dia? Enggak, karena dia enggak sadar. Dia tidak sadar. Atau syirik dalam mimpi. Melakukan kesyirikan dalam mimpi. Syirik kita? Wih, bahaya aja. Semalam saya mimpi masuk agama Tok Pekong kan, bahaya. Jadi lazimul qauli lisabqan, karena dia harus sadar dulu, tidak dipaksa, dan mesti dia tahu itu syirik. Maksud tahu itu bukan sekedar dapat dengar kajian, itu kaji Wahabi itu enggak paham dia kan. Kan banyak gitu, asal lain dikit Wahabi. Innal hamdalillah sudah Wahabi kita. Baru khutbah mulai innal hamdalillah. Astagfirullah katanya. Astagfirullah. Khatibnya Wahabi pula ini katanya. Akhirnya tidak masuk satu kata pun sampai akhir khutbah, menghayal kemana-mana dia. Wahabi membantai orang, Wahabi pengikut tanduk setan, Wahabi bikinan Yahudi dan seterusnya sampai akhir khutbah. Akhirnya selesai khutbah, ditanya apa isi khutbah tadi bang? Yahudi katanya. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak lazimul qauli, dan ini yang kadang-kadang masuk fitnah terhadap para ulama itu. Orang tidak konfirmasi, tapi yang siapapun yang melakukan klarifikasi, konfirmasi kepada yang bersangkutan, maka dia akan menemukan jawaban yang menenteramkan dan menenangkan. Ini yang dicoba oleh muhaqqiqul kitab. Qala daf'u firyatin anil imamil muzani, menolak fitnah terhadap Imam al-Muzani. Difitnah orang juga. Yang fitnah tidak mesti yang tidak saya paham. Yang fitnah tidak mesti yang tidak saya paham. Yang saya paham pun juga banyak ahli. Yang sepaham pun banyak juga ahli fitnah. Karena tidak lepas kita dari, kalau lepas dari subuhat, kadang tidak lepas dari fitnah dua bang. Ada fitnah subuhat, ada fitnah syahwat. Apa beda fitnah syahwat dengan subuhat? Tidak tahu juga ya. Subuhat itu mainnya ke sini. Kalau syahwat itu dari mata turun ke hati, lupa bang ya. Ya, makanya pandangan pertama itu hati. Karena dia bisa turun ke hati. Setelah pandangan kedua ternyata tidak ada arti. Iya, curi pandang pertama, luar biasa, panah asmara katanya. Langsung masuk hati, sampai ke relung jiwa. Tapi setelah diamati terus, khususnya setelah nikah pula, tidak ancak wana usah nih. Sahih. Jadi itu maksudnya ikut perasaan. Kalau pandangan pertama bikin demam bangsa, iya enggak? Kan sering enggak tidur sampai jam 2 malam waktu itu. Setelah nikah enggak ada, sama aja nampaknya. Berarti gara-gara syahwat yang buta tadi. Maka orang bilang cinta itu
buta. Nah, jadi tidak jarang karena itu, karena perasaan, tapi karena perasaan atau pikiran. Tidak lulus kita di syubhat, masya Allah dalil hujjah kuat, sah. Pokoknya tidak bisa disesatkan melalui kesesatan-kesesatan, pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan, tapi masuk dalam bab syahwat. Kalau sempat, misalnya Imam Al-Muzani ini, dia pula yang ditinggikan oleh orang Mesir ini, lalu saya dikemanakan? Sah? Ada istilah takut terimpit? Timpit? Tak pernah ada istilah timpit gelombang. Tahu timpit gelombang? Nanti pas naik mobil atau sampai rumah, buka radio yang tak jelas gelombangnya. Itu namanya timpit gelombang. Nah, makanya kadang-kadang muncul kita, kadang-kadang muncul orang lain. Apalagi kalau ada yang jenisnya one man show, yaitu suka selalu di depan dan dielukan. Jangankan di belakang, sejajarnya dia tidak mau. Ada enggak? Ada enggak jenis manusia seperti ini? Banyak. Oh ini tidak boleh masuk. Bukan karena tidak boleh masuk karena apa-apa, tapi takut menjadi saingan. Padahal dalam berdakwah ini tidak saingan namanya, tapi fastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Tidak ada rasa cemburu dan hasad di dalam. Tapi betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ya'isa man ayyu'bada fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa, kata Nabi, tidak akan disembah lagi di jazirah Arab pada masa itu. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi adalah untuk membuat fitnah di antara sesama umat Islam. Itu tidak habis-habisnya. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, at-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. At-taisu itu, at-tais itu adalah salah dalam sasaran. Orang memanah, ya dia tidak memanah, misalnya nak memanah rusa, tapi terpanah olehnya anjing buruannya. Itu namanya tasyas sahmu. Artinya anak panahnya salah sasaran. Harusnya hasad itu kan tidak boleh, sah? Panah hasad tak boleh dilepas. Kalaupun boleh hasad, paling-paling hasad yang sifatnya ghibtah. Tahu ghibtah? Artinya orang dapat nikmat lebih besar dari kita, berbuat lebih banyak dari kita, berbuat lebih baik dari kita, lalu kita katakan, ya Allah, andainya saya punya seperti yang dia punya, pasti lebih hebat saya lakukan. Sah? Boleh tak? Boleh tak? Tapi kalau yang begini, ya Allah, karena terlalu banyak dia berbuat, saya tak terkenal di sini, awas nanti kalau ada kesempatan saya habisi. Boleh tak? Nah, itu tak boleh. Oh ya. Nah, jadi at-taisu, hasad yang salah alamat itu lebih gawat di kalangan orang yang berkecimpung dalam ilmu. Allah, kalau gitu tidak usah aja kita nurut ilmu ya. Hah? Gitu. Iya, karena lebih gawat dari profesi-profesi lain. At-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. Pedagang sama pedagang ada hasad, ada sah? Pegawai sama pegawai ada hasad, ada. Ibu-ibu sama ibu-ibu ada. Bapak sama bapak ada. Ustaz sama ustaz. Serius weh. Nah, tolong lapor, kalau saya termasuk tolong laporkan. Nah, kalau tidak aman gitu. Ada. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim. Tapi beliau subhanallah bahasanya halus. Dia tidak dibilangnya ulama. Tidak dibilangnya ulama. Jadi maka maknanya kalau masih ada hasad dalam hatinya sekecil apapun, ini ulama, ilmu tinggi tapi tidak berkelas ulama. Ada ulama yang juga seperti itu? Banyak juga ya. Itu siapa yang kita hormati lagi? Ada. Ya, di kalangan ulama yang juga kelasnya bukan kelas ulama. Kalau masih ada hasad seperti itu,
maka dia memang ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak ulama. Makanya para ulama pun mengarang kitab-kitab tentang akhlakul ulama, akhlaknya para ulama. Imam Ibn Taimiyah menulis akhlakul ulama, Al-Ajurri menulis akhlakul ulama atau makarimul akhlak. Ibn Taimiyah makarimul akhlak, Al-Ajurri akhlakul ulama, atau secara umum adalah seperti tazkiratus sami' wal mutakallim fi adabi talib fi adabi syekh al-alim wal muta'allim. Ibnu Jama'ah atau Imam Ibn Abdul Bar menulis al-jami' Imam al-Khatib al-Baghdadi fi al-jami' fi akhlaqi rawi wa sami' dan seterusnya. Tentu supaya akhlak ini jaga. Karena memang bibit hasad itu ada dalam setiap jiwa. Kata Syekhul Islam Taimiyah, "Ma min jasadin illa wa fihi hasad." Tidak ada satu jasad pun kecuali di dalamnya ada bibit hasad. Cuman bedanya ammal karimu fayukhfihi. Orang yang akhlaknya mulia, karim, dia usahakan untuk menyembunyikannya, artinya memadamkannya. Tidak nampak dalam tindakan dan lakunya. Wa ammal laim fayubdihi. Adapun yang berakhlak buruk, maka dia akan perlihatkan itu. Jadi kalau nampak dalam ketindakannya berarti buruk orangnya. Kalau tidak nampak dalam kegiatan dan perlakuannya, walaupun ada dalam hatinya, itu termasuk baik. Kita jenis yang mana? Dua-duanya ya. Alhamdulillah, kadang baik, kadang bilanglah kadang baik, kadang kurang baik. Jangan bilang buruk. Kadang baik, kadang kurang baik. Ya, iman itu kadang fluktuatif juga. Tapi jangan sampai selamanya buruk. Kalau bisa usahakan selamanya berusaha baik. Ada memang berdesir darah kita, sah? Ada enggak? Nengok kawan, laba bini dua. Pada piti awak lebih banyak. Ada enggak rasa dalam hati? Jangan. Sedih antum, kok dia dapat saya pasti ada rasa sah? Tapi antum sembunyikan itu sehingga tak terlihat di kelakuan sampai di rumah sah? Ada yang tak bisa menyembunyikan sehingga terdeteksi oleh sang istri. Gimana bang gitu? Nah, kalau berubah berarti tidak bisa menyembunyikan. Tapi kalau alhamdulillah bisa dipendam, tidak berubah berarti bisa menyembunyikan. Bibit itu ada, semua orang ada bibitnya. Cuman ada yang disuburkan, ada yang tidak disuburkan. Itu aja. Nah, termasuk barangkali juga terhadap Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Kana man yu'adil Muzani wa yunafisu min ahli Misr yattamihu hasadan wa baghyan annahu yaqulu bi khalqil Quran. Ada orang yang memusuhi Al-Muzani dan berlomba dengannya, tapi perlombaan yang tidak fair. Dia ingin berebut, ya tadilah bilang kata Ibnu Qayyim, berebut apa? Berebut ambisi. Ya, ambisi tersembunyi. Kalau Nabi menyebutnya dengan asyahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi, ingin selalu disebut, ingin selalu didepankan. Ini yang penyakit yang banyak menghabiskan amal-amal orang berilmu, orang-orang yang beramal dan berilmu, karena ingin selalu di depan. Ya, seperti semua selalu di depan. Nah, harusnya kalau ingin selalu depan harus inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Itu kawannya selera, Piria punya selera biasanya. Allah musta'an. Annahu yaqulu bi khalqil Quran. Lalu datang fitnah. Oh, itu tidak pengikut salaf itu. Apa masalah? Dia berpendapat Al-Quran itu makhluk. Tapi ada yang mengatakan itu kepadanya. Qala Abul Qasim Al-Anmati, diceritakan oleh Imam Abul Qasim Al-Anmati
Abu Qasim Al-Anmati itu adalah Al-Imam Al-Allama Syekhus Syafi'iyah, syekhnya mazhab Syafi'i di masanya, Abul Qasim Utsman ibn Sa'id ibn Bashar Al-Baghdadi Al-Faqih Al-Anmati, wafat 288. Nah, terjemah dalam Syiar Alamun Nubala. Dia mengatakan, Abul Qasim Al-Anmati ini mengatakan, jalastul Muzani 10 sinin. Saya duduk di majlis Imam Al-Muzani 10 tahun. Lama apa sebentar? Selesai kuliah sampai S3 tu ya. S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 3 tahun. Insyaallah selesai S3. Dia duduk bersama Al-Muzani. Tapi belajarnya orang itu lebih dari belajar S1, S2, S3 hari ini. Anak-anak kita belajar S1 rata-rata sehari 2-3 mata kuliah. Itu pun dia bilang udah lemes dia. Capek kalian? Iya katanya. Mak, kalau hidup Imam An-Nawawi sekarang, ya kalian hanya belajar 1/5 dia belajar. Sebab Imam An-Nawawi setiap hari 12 mata pelajaran yang dia pelajari setiap hari. Bukan hanya dipelajari, dimurajaah, dihafalkan. Ya wajarlah kalau beliau umurnya tidak panjang, tapi daftar ilmunya sangat panjang. Jadi dari belajar ke belajar. Ya, berapa mata kuliah sehari Ustaz? 3 ya. Berarti 1/4 dari Imam An-Nawawi. Nah, ini orang belajar dengannya 10 tahun duduk di majlis Al-Muzani. Dan mereka baca kitab sampai tamat, sampai selesai. Kalau kita ambil caplok sini, karena gara-gara makalah. Makalah itu menurut saya dalam belajar sumber masalah. Apa sebab? Setiap mahasiswa fokus pada makalahnya saja. Gimana yang lain mau fokus? Di bagian pagi itu juga kadang menjelang masuk kuliah, kapan sempat dibaca? Dosen sama, kadang-kadang sibuk pula dengan WA. Mbak buka rahasia. Buka rahasia. Memang mendidik anak-anak pandai menulis, tapi entah apa yang ditulis. Lulus jadi jurnal, tetapi tidak sehebat apa yang ditulis para ulama yang terkenal. Nah, makanya hari ini jurnal lebih tinggi nilai kumnya daripada buku yang ditulis oleh para ulama. Karena semuanya lahir profesor dari jurnal, sehingga jurnal yang lagi paling berharga. Kalau dulu ulama lahir dari buku, sehingga buku lagi berharga. Gitu aja masalahnya. Nah, taib. Jalastul Muzani 10 sinin. Al-Muzani saya belajar kepadanya 10 tahun. Falamma kana bi akharah ijtama'na fi janazatin atau fi janazati ba'd ashabihi. Di akhir-akhir saya belajar sama beliau, kami berkumpul atau bertemu di melayat jenazah sebagian muridnya atau gurunya. Karena ashab dalam bahasa istilah para penuntut ilmu bisa guru, bisa murid. Faqultu innan nasa yatahaddatsuna bil madhhabil Muzani fayansibunahu ila annahu yatakallamu bil Qur'an wa yaqulu bil makhluq falau sa'alnahu. Lalu saya katakan, ada orang yang bercerita tentang mazhabnya Al-Muzani. Cerita di sini tentu berisi fitnah. Fayansibunahu, lalu mereka menisbatkan kepadanya, menisbatkan kan berarti belum terklarifikasi, belum terkonfirmasi. Annahu yatakallamu fil Qur'an, bahwa beliau berbicara tentang masalah Al-Qur'an. Kalau dulu dikatakan orang berbicara tentang Qur'an, maknanya adalah orang itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi kalau dikatakan nanti ketemu dalam buku yatakallamu fil Qur'an, maknanya dia berkeyakinan Al-Qur'an adalah makhluk. Sedangkan Ahlussunnah meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, Allah yang mengucapkannya, termasuk yang tertulis dalam mushaf itu.
Itulah sebabnya kenapa Al-Quran tak bisa ditiru, karena dia adalah perkataan Allah. Maka tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu. Ada? Tapi kalau hadis ucapan siapa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu makhluk, maka ucapan Nabi bisa ditiru orang, sehingga ada kumpulan hadis palsu. Al-Quran tidak bisa dipalsukan karena dia kalamullah, dia perkataan Allah. Inilah akidahnya Nabi, para sahabat dan imam-imam yang empat. Lalu datang ahlul kalam, dan terlebih dulu adalah Mu'tazilah. Lalu ilmu mereka, metodologi mereka disadur dan diadopsi oleh ahlul kalam yang akhirnya dipelopori oleh ahlul kalam mutakallimin al-mutaakhirin seperti Al-Harawi, Al-Fakhrur Razi dan lain-lainnya. Mereka berbicara tentang Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, tidak dalam atharus salaf bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Semua mereka sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullahi haqiqatan. Wa yaqulu bil makhluk, sehingga diklaim orang dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Berarti ini kan besar ini masalah. Ini adalah perkara besar di kalangan para ulama, sampai ada yang mengkafirkan. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh yang mengatakan yang tidak makhluk. Yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah dikafirkan pula oleh yang lain. Bukan masalah kecil. Masalah kecil dan masalah besar. Tuan-tuan, Imam Ahmad sampai di penjara, sampai dicambuk berdarah, sampai ditahan, sampai dikenakan hukuman, sampai tak boleh mengajar, sampai tak boleh menebar ilmu gara-gara fitnah ini. Beliau bersikukuh mengatakan Al-Quran adalah bukan makhluk. Sedangkan yang berkuasa hari itu terpedaya oleh syekhnya Mu'tazilah, yaitu Ahmad bin Abi Ahmad juga namanya. Jadi jangan tertipu oleh nama nak. Ya, bisa saja namanya Ahmad, tapi bagi Islam abghad wa ahsad. Nah, kita tengok Ali Khomeini namanya, Ali namanya, tapi korbannya lebih dikawat daripada Netanyahu. Membunuh umat Islam lebih banyak daripada beberapa orang presiden Israel. Dia sendiri melalui tangan-tangan kotornya di berbagai negeri Islam. Tapi di Indonesia diterima dengan Masya Allah, dengan dengan doa seikhlasnya. Kita doakan, karena hari-hari ini satu-satu negara yang membela Palestina hanya Iran. Terlambat jago. Ini orang-orang rata-rata terlambat bangun. Ya, baru baca, tiba-tiba terbaca oleh dia pembelaan terhadap Iran. Itu yang masuk pertama. Ini masih ngantuk-ngantuk tuh. Ya, itulah salahnya. Habis bangun tidur jangan WA yang dibuka, jangan HP yang dipegang, rusak saraf. Tidak tahu tuan-tuan. Bacalah, kan itu gunanya baca artikel itu, bahwa membuka WA bangun tidur bisa merusak saraf. Itulah gara-gara terlambat jago piting yai. Orang sudah bicara dari tadi tidak paham juga, dia baru bangun. Tiba-tiba pas dia bangun tentang promosi Iran membela Palestina, masuk dalam pikirannya, rusak sarafnya gara-gara itu. Allah musta'an. Orang tidak belajar dari dulu lagi bahwasanya Syiah tak bisa dipercaya sepanjang sejarah. Terjadi permusuhan antara Ahlus-Sunnah karena lahir Syiah. Sejak awal lahirnya saja bermasalah. Sejak awal lahirnya bermasalah. Yang membuatnya Yahudi. Tiba-tiba tuduhan itu diberikan pada Wahabi. Wahabi itu bentukan Yahudi. Masa iya Wahabi bentukan Yahudi? Sampai hari ini sejak berdirinya Arab Saudi tak pernah ada kedutaan Israel di Arab Saudi. Tapi kalau di Iran ada, di Mesir ada, di Turki, di Maroko. Terus kok nuduhnya ke Wahabi, sahabat Yahudi?
Kemudian mungkin tidak Yahudi menjadikan undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah? Mungkin tidak Yahudi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya? Oh, itu kan kamu pelase Ustaz. Tengoklah praktiknya. Ambil praktik agama mereka hari ini, lalu bawa ke zaman Nabi dan para sahabat, sama atau beda? Sama atau beda? Kan tidak ada tahlilan Ustaz. Sah? Kan ciri khas Al-Sunnah ada tahlilan. Taib. Ada hadis bahwa Nabi mimpin tahlilan dulu di Masjidil Haram? Kalau sempat ada tahlilan Masjidil Haram gempar itu ya. Ada Nabi dulu tahlilan di Masjid Nabawi? Terus kenapa pula menjadikan bahwa ciri khas Al-Sunnah itu harus tahlilan? Di mana dapat ini ciri khas Al-Sunnah itu tahlilan? Sunnah siapa yang Anda maksudkan? Sunnah siapa yang dimaksudkan? Sunnah Nabi? Tidak ada Nabi mimpin tahlilan. Tapi ketika Nabi wafat, siapa yang mimpin tahlilan waktu itu? Ini kan jelas ceritanya. Tidak mungkinlah malam pertama, malam penyisihan, itu kawah yang keluar. Tahu kawah? Cemilan-cemilan, lontong, goreng ubi. Itu malam penyisihan. Malam kedua malam final. Itu udah mulai ramai orangnya. Sebab udah mulai keluar pecel, wabu, lontong, sate, soto, yang ramai malam final. Jadi final yang paling banyak pesertanya adalah final yang paling banyak pesertanya adalah rata-rata final peserta 2 atau 3 kan? 4 kan? Yang sampai ke putaran final. Tapi kalau final yang paling ramai pesertanya adalah bukan penonton, peserta. Final yang paling banyak pesertanya adalah final kenduri. Kalian ada kenduri itu maka tidak tahu. Final ya, coba amati yang paling banyak pesertanya adalah malam final. Malam pertama tidak terlalu banyak. Malam kedua mulai sedikit banyak. Malam final ramai sekali. Tidak pernah nengok? Alhamdulillah sama kita. Ini pemimpinnya dulu ya sih. Jadi bukan bicara tentang apa, bukan bicara tentang tafsiran. Ini adalah riwayat sahih. Riwayat sahih langsung ke sumber beri A1. Ya, kalau sudah malam final itu banyak yang pesan tuh, kalau final jangan lupa kasih tahu ya katanya. Yang parahnya lagi awak bagi-bagi tuh setengah-setengah juz atau satu juz tergantung banyak peserta kan. Dia tidak lancar baca Quran ini lebih duluan selesai. Awak yang lancar lambat selesai. Loh kok bisa kamu selesai cepat? Lambat makan dek kamu. Kalau selesaikan sekarang nanti lambat makannya. Terus gimana? Nanti setelah pulang saya lanjutkan kan. Tidak ada cerita lagi. Itu hadiah mana yang pahala mana yang mau dihadiahkan? Niat yang membuat sudah tidak ikhlas, niat yang melakukan juga tidak ikhlas. Tidak semua ya, ada yang ikhlas banyak juga. Tapi yang ikhlas makan lebih banyak. Ya buktinya. Nah, yang ikhlas makan lebih. Coba kalau tuan-tuan tidak percaya dengan saya, coba jangan pakai makanan. Cobalah kalau berani. Jadi isu sentral di kampung tuh kosong dia. Iya pasti jadi isu. Nggak hilang-hilang tuh nanti itu. Jadi pembicaraan ibu-ibu khususnya. Laki kau lembawa apa namanya kalau kampung apa namanya nasi berkat ya. Besok semalam itulahnya. Sampai hati orang tu katanya. Hanya supaya menghilangkan isu itu, tuan rumah memaksakan diri pula minjam. Ustaz bisa menyempiti Ustaz? Tak apa. Beko malam nak apa pinas. Jangan dipaksakanlah Pak, Bu. Tak boleh itu dipaksakan. Nanti dikatain orang Ustaz katanya. Tak tahan kami dengan bicara tetangga kiri kanan nanti. Gimana? Saya juga tidak mau dikatain Allah Ta'ala nanti payah saya bilang, masa saya bantu untuk hal yang seperti ini. Sah ya? Nah, jadi oleh sebab itu ini ceritanya validnya ya, bahwa ini karena yang melakukan yang mengatakan itu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin,
Kalau antum bilang ciri khasnya Ahlus Sunnah ada tahlilan kenduri, buktikan dulu. Ketika Nabi siapa yang mimpin tahlilan? Abu Bakar, Umar, gimana? Tidak ada ya. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, tidak juga. Berarti tidak ada tahlilan kan? Berarti tidak ada Ahlus Sunnah yang tahlilan di zaman Nabi dan para sahabat. Baik, Imam yang 4 ada tahlilan. Ketika Syafi'i wafat, siapa yang mimpin tahlilan? Muzani ya? Tidak juga. Jadi sejak kapan pula tahlilan jadi ciri khas Ahlus Sunnah? Nah, jadi kadang lucu juga, kadang bikin tertawa sambil menangis kita. Orang-orang besar tapi pernyataan besar tapi tidak berdasar. Allah musta'an. Jadi Al-Muzani mereka nisbatkan kepada yatakallamu bil Quran. Wa yaqul bil makhluk, dan dia katakan Al-Quran itu makhluk. Falau sa'alnahu, ada baiknya kita tanya, daripada jadi api dalam sekam, duri dalam daging, awak harus hormati guru. Tidak dihormati, enak dihormati, ada pula bid'ahnya kan itu lagi kan. Kebanyakan lebih banyak mendiamkan, nah candopati bolanya kan. Ada pula yang meninggalkan. Oh rupanya tidak semazhab dengan kita, tidak semanhaj dengan kita. Akhirnya banyak yang mengharamkan dirinya dari ilmu yang bermanfaat. Kalau ada gantinya di negeri itu baguslah. Kadang tidak ada gantinya. Akhirnya dia, mohon maaf, dari awalnya mengaji menjadi preman. Nah, itu jadi tidak mengaji. Akhirnya menjadi pembuat fitnah. Ngaji sama ustaz saudaranya kan itu lagi. Sama seluruh ustaz. Ini begini, akhirnya kerjanya mencari kelemahan ustaz. Kalau ustaz itu tidak pandainya apa orang. Kalau ustaz itu kedekut, kalau ustaz akhirnya itu yang nampak dari ustaznya. Sampai tahu dia ustaz itu berjahit itu apanya, sakunya katanya. Apa itu ngaji itu apa guna ngaji? Ya kalau dia berjahit apanya, antum jangan dijahit ininya, Nah, ya tutupilah dia, jangan dibuka. Esok lain sombong katanya, salam aja tidak dijawab katanya. Dia sedang sibuk, istri mungkin lebih dari satu kan, sedang berpikir panjang dia. Berbaik sangka aja lah dulu. Nah, Hususan cari 70 alasan kata Umar bin Khattab kan, dia tidak nampak. Allah. Nah, lalu kita tanya, kan lebih bagus nih kita tanya. Fataqaddamna ilaihi, lalu kami maju, faqulna, lalu kami tanyakan, ya Aba Ibrahim. Namanya kan Ismail kan? Ya Aba Ibrahim, wahai Abu Ibrahim, innama nasma'u minka hadzal ilm. Kami hanya berguru padamu tentang ilmu ini. Bagus mukaddimahnya kan? Kami hanya belajar kepadamu ya guru. Wa nuhibbu ayyukhadha anna ma nasma'u minka. Besok kami ingin ilmu diambil dari kami apa yang kami belajar kepadamu supaya bersambung silsilah ilmu ini, tambah pahalanya. Berlaku sistem MLM kan? Nah, makanya Imam Syafi'i katakan silah yang paling panjang itu adalah silatul ilmi. Yang paling panjang itu adalah hubungan ilmu. Kita hari ini dengan Imam Al-Muzani masih ada hubungan sah. Tapi kalau hubungan dagang yang masih hidup udah putus gara-gara banyak yang menipu kan. Tapi kalau ilmu kan tidak membuat orang menipu. Karena semakin diberi semakin bertambah. Ada juga yang nipu berarti memang kurang adab itu. Nah, pada umumnya ilmu orang tidak menipu dengannya. Karena ilmu sendiri melarang menipu dan tidak ada kepentingan menipu. Orang menipu karena takut kurang kan. Kalau ilmu diberi semakin bertambah, tak boleh ditipu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasma'u minka wan nasu yazkurun, baru dia bilang orang, kan bukan kami nih, orang lain mengatakan annaka su'ilta 'anil qawli bima yaqulu alul hadisi fil Quran. Orang mengatakan kamu pernah ditanya tentang pendapat ahlul hadis tentang Al-Quran. Wa nahnu na'lamu annaka taqulu bis sunnah. Selama ini yang kami ketahui engkau selalu mengatakan sesuatu berdasarkan sunnah. Wa ala mazhabi ahli hadis, dan ikut mazhabnya ahli hadis. Apa mazhabnya ahli hadis? Menggunakan hadis, bukan mempreteli hadis. Artinya apa kata hadis itu yang dibuatnya,
bukan memutar-mutar hadis. Kata hadis turun ya turun, kata hadis naik ya naik. Ya kata hadis cukup sekian, kata hadis jangan sujud, jangan solat di kuburan, ya jangan solat di kuburan. Itu kata hadis. Tapi kalau hadis enggak, kalau hadis itu kalau niatnya tidak nyembah kuburan, enggak apa-apa sujud di kuburan. Siapa yang bilang itu alasannya? Itu hanya perasaan itu aja, ijtihad sebagian ulama. Selama tidak, atau hanya bicara tentang hukum fikihnya, apakah batal atau tidak salatnya. Tapi larangan itu tetap ada. Maka Imam Syafi'i tegaskan dalam Ar-Risalah, semua orang yang tidak patuh pada perintah dan larangan Nabi, orang ini ahlul maksiyah. Ahlul maksiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kata muridnya, kan ada yang dilarang Nabi itu tak haram. Iya, karena tidak setiap maksiat itu ada dosanya, tapi adabnya pada Nabi kurang. Sah? Walaupun tidak berdosa, tapi dilarang Nabi, sebaiknya dihindari, kecuali kalau kita terpaksa. Sama juga yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, kecuali kalau tidak sanggup. Kayak yang tadi itu, nampak kawan begini awak tidak sanggup, ditelan aja lah, walaupun pahit. Kadang-kadang jadi obat juga kan pil pahit jadi obat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, engkau mengamalkan berdasarkan ahli hadis. Kata Imam Ahmad ni, tafsir ahli hadis itu semua yang mengamalkan hadis, walaupun bukan pakar hadis dan bukan jurusan hadis, walaupun dia hanya seorang petani, tapi dapat satu hadis, kalau mati nanti saya tolong jangan dibina kuburan saya. Orang ahli hadis bagaimana dia menanggapi hadis ini? Ahli hadis kalau menanggapi hadis ini, kalau saya mati kuburan saya jangan dibangun, jangan dibina, apa yang dia lakukan? Maklum, sami'na wa ata'na. Makanya kalau mati orang tuanya dibangunnya kuburan enggak. Tapi yang bukan ahli hadis, dia cari celah. Kalau kuburan umum ya enggak boleh. Awal dulu tuh yang kami kaji dulu di pondok, kalau di tanah sendiri tidak apa-apa, habis itu berubah lagi. Kalau orang tua kita atau datuk kita yang mewakafkan tanah kuburan umum itu tidak apa-apa, naik ke tingkat kedua. Akhirnya karena yang dulu wakafkan kuburan di kampung saya itu datuk saya, akhirnya kuburan dasman boleh dibangun di situ. Nampak tu berubah lagi. Besok berubah lagi itu. Kalau tidak dijadikan sembahan ndak apa-apa. Besok orang datang mendoa-doa situ, selama tidak berkeyakinan bukan dia yang memberi, dia yang mencipta, ndak apa-apa. Akhirnya besok meyakini juga dia punya peran lagi. Begitulah syaitan berangsur. Makanya ahli hadis tak mudah ditaklukkan oleh syaitan. Apa kata Nabi? Dia laksanakan, walaupun dicemooh oleh kaum munafikin waktu itu. Kaum munafikin mencemooh para sahabat. Enak aja Muhammad tu, apa aja dibilang oleh apa saja dibilang oleh Muhammad semua diikuti, tidak pikir-pikir dulu. Itulah bodoh-bodoh mereka. Kata sahabat, biarlah kami bodoh, tapi kami masuk surga. Biarlah kami tidak luas pikirannya, tapi diridai oleh Allah SWT. Untuk apa kalian luas pikirannya, pandai membahas tapi tidak melaksanakan? Sah? Masuk mana? Orang taat atau orang maksiat? Ahlul maksiat. Maka Imam Syafi'i katakan, semua yang tidak melaksanakan perintah atau tidak menghindari larangan, maka termasuk ahlul maksiat, sekalipun di antara maksiat itu tidak berdosa. Jelas bang? Ini perlu contoh, tidak jadi selesai kita. Perlu contoh. Barang yang disuruh tapi ditinggalkan tidak berdosa, atau dilarang, dilanggar tapi tidak ada sanksi. Perlu contoh? Dosa lah ya. Ada kadang-kadang tanda di areal tempat ibadah dan sekolah dan perkantoran, dilarang membunyikan klakson. Ada sanksinya? Ada tilangnya?
Tidak ada. Melanggar atau tidak? Melanggar. Tapi kalau nampak sama polisi dikejar apa enggak? Dikejar, ditegur. Pak, di sini tidak boleh membunyikan klakson. Sah? Istri abang kalau pulang aku sambutlah. Sah? Sah? Ya, ketika dia tidak sambut kena hukum. Mak, gawat tuh bang. Ini kan babnya istilahnya aksesoris nih bang. Janganlah terlalu keras. Nanti kalau abang pulang lambat larut nanti dibawanya celurit pula. Atau sapu minimal. Sah? Kenapa? Abang harus pulang cepat. Karena hak istri untuk subhanallah, bukan dihargai. Nah, gimana ya? Nanti salah bahasa pula saya. Untuk dikeloni. Salah bahasa saya. Artinya dia harus tidur dengan suaminya. Hak dia itu. Jangan salah paham ya, jangan kemana-mana dulu. Kami masih banyak di bawah umur nih. Maksudnya memang harus istri, hak dia untuk ditidurkan oleh suaminya. Sebagaimana suami juga punya hak istri ditidurkan oleh suami ditidurkan oleh istri. Keberadaan suami ketika dia mau tidur penting tak? Lupa di adab-adab nampaknya. Pintu-pintu yang tukang tutup siapa biasanya? Suami. Jangan nyapu dia juga nutup pintu dia lagi. Nah, jadi kita yang baca bismillah tutup pintu. Sah? Dipastikan dulu sudah terkunci dengan rapi. Jangan suruh dah tidur, yang dah kunci pintu. Belum bang, pergilah. Ini salah kita. Oh belum ya, kita yang bangkit, biarkan dia. Sah? Karena dia akan merapikan tempat tidur kan dia. Kecuali kamu yang kunci pintu sayang. Kayaknya berat ya. Berat kan? Karena merapi itu kalau sebut kotor cuci lagi. Nah, tuan-tuan paling pemalas menyuci. Ngotori pandai. Ngotori suka tapi menyuci malas. Nah, jadi bagi-bagi. Itu hak dia. Nah, makanya mohon maaf jangan dihukum enggak. Nah, cuman perasaan ada enggak? Ketika disambut dengan tidak? Pasti ada. Kalau disambut, Masya Allah, angka merah tuh gerak-gerak di dompet tuh. Sah? Sah? Tapi kalau sempat tidak disambut yang sudah disiapkan ditarik kembali. Sahih? Ya begitu juga kalau Allah kita patuh dengan apapun yang dia suruh, pasti dia dekat dengan kita. Sah? Seperti dalam hadis itu. Tapi kalau setiap disuruh pilih-pilih kita, sah? Tentu semakin rasing kita dengan Allah SWT. Tidak demen disuruh kamu pakai sandal tak akan pakai kaki kanan kiri terus. Disuruh baca bismillah tak pernah baca bismillah. Temu dengan kawan senyum tapi kamu medut terus. Sah? Disuruh sedekah setiap pagi kan tak saya suruh banyak. Berapapun yang penting ada, tak pernah kamu sedekah. Sudahlah senyum payah. Sedekah enggak ada. Hati penuh dengan ini dan itu sebagainya. Senang tak nol sama kita? Walaupun tak dicatat dosa. Sah? Walaupun tidak dicatat, orang tidak bersedekah pagi ini berdosa? Enggak kan? Orang yang tak senyum dari tadi sampai sekarang berdosa? Enggak kan? Orang yang tak salaman kita bertemu berdosa? Enggak kan? Enggak ada dosa semuanya itu. Tapi kalau tuan-tuan lakukan, Allah senang karena dia suruh. Kalau tuan-tuan tinggalkan, Allah tak senang walaupun tidak sanksi. Demikian juga kita di rumah, demikian juga kita di kantor. Di kantor enggak kewajiban pegawai kita untuk menyiapkan teh dan kopi kita. Sah? Masuk SOP, masuk juknis julak bahwa pegawai staf berkewajiban untuk menyiapkan minuman kepala bagian. Ada enggak? Ada enggak? Tapi kalau ada pegawai yang suka menyiapkan, senang enggak? Kadang-kadang berubah pula pikiran. Di rumah enggak dapat gini. Itu awal-awal tuh timbulnya itu, sah? Awak di rumah enggak pernah dapat ini, sah? Akhirnya berubah pula hati. Rupanya setelah aku terima lebih parah lagi. Rupanya di kantor saja. Karena apa? Ingin dapat tunjangan kinerja.
Apa namanya tukin namanya Ustaz ini? Ya, supaya diteken dengan mudah, dicatatkan kredit poinnya. Akhirnya setelah jadi aku terima lebih parah dari yang pertama. Makanya jangan cepat berubah nak. Iya, kaji betul. Ya kalau perlu jangan terima dia siapkan. Sebab apa? Sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau diberi, kan ini contoh nih ya, tidak ada kewajiban. Tapi dia mendekat dengan cara itu, mudah tidak urusan? Pandai-pandailah. Kalau disuruh Allah, disuruh Nabi, cepat kerjakan. Dilarang, cepat tinggalkan. Walaupun tidak wajib dan tidak haram. Jelas? Nah, antum ikut mazhab Imam Syafi'i enggak? Ikut enggak? Ya, bahwa siapa yang tidak melaksanakan perintah Nabi, tidak menghindarkan larangan Nabi, orang ini termasuk ahlul maksiyah. Sekalipun maksiat bertingkat, ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Teruskan sini, ini panjang sekali, salah saya ya. Tapi tuan-tuan senang juga nampaknya. Gimana? Di luar sudah terang, dalam masih belum tuntas. Iya. Tapi sudah mulai jelas ya. Baik, kita lanjutkan satu alinea ini ya, besok kita sambung insyaallah. Engkau selama ini selalu di atas mazhab ahlis sunnah dan ahlil hadis yang mengamalkan hadis. Baik. Taib, falau azharta lana ma na'taqiduhu. Kalau boleh engkau perlihatkan kepada kami apa yang harus kami yakini dalam akidah. Pandai dia berbicara pada gurunya ya, bukan yang engkau. Ustaz, kalau betul Ustaz salaf, coba tunjukkan kepada kami akidah Ustaznya. Tidak ada masalah sebenarnya, tapi kurang adab. Ini kita harus belajar dari para ulama kaum muslimin. Makanya nama mereka itu indah dalam sejarah. Kalau nama kita kadang itu ada catatan-catatannya. Disebut juga, tapi ada catatannya. Memang ilmunya bagus, cuman adabnya kurang. Sah? Ilmunya bagus, tapi adabnya kurang. Nah, itu yang seharusnya. Makanya para ulama dulu al-adabu qabla al-ilmi, beradab sebelum berilmu. Bahkan seperti kata Abdurrahman bin Mahdi dan Imam Ahmad, bahwa katanya adalah 2/3 ilmu itu adab. 2/3 ilmu itu adalah adab. Kalau siapa yang tidak ada adabnya, banyak ilmunya yang hilang. Jadi mereka beradab, bertanya, apa yang harus kami yakini wahai imam atau wahai guru? Fa'ajabana, lalu dia menjawab, faqala, dia berkata, ana lam a'taqid qat illa annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluk. Subhanallah. Naam. Dia tidak ada kalimat tadi tentang masalah Quran, tapi dia paham apa yang dimaksud. Berarti isu sudah sampai enggak? Isu sudah sampai kan? Dia sudah sampai. Maka dulu pernah sebagian kawan nak menginterogasi saya dalam tanda petik ya. Awak memang siap sekali untuk diinterogasi, karena memang tidak terlibat. Kalau tidak terlibat apa risaunya? Saya tunjukkan. Tolong berikan syarat-syarat yang harus saya penuhi. Kalau saya ini tidak dikatakan ahlul hadis dan ahlus sunnah. Sebab saya kan di hadis, mereka bukan di hadis kan. Masa awak dianggap tidak ahli hadis dalam akidah? Kan lucu. Nah, tolong tunjukkan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mesti beramal seperti Nabi dan para sahabat, dari keyakinan sampai kepada adab. Lalu saya tanyakan, tunjukkan ke saya keyakinan saya, ibadah saya, akhlak dan adab saya, transaksi saya yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Tidak ada pula lah. Tidak ada pula. Lalu dikatakannya, kamu kan duduk dengan si fulan. Di mana? Waktu dia kunjungan umrah. Saya katakan, antum kalau tak salah lihat saya duduk dengan orang Cina di bandara semua. Kalau duduk itu yang jadi masalah, merusak manhaj saya, merusak mazhab saya, antum udah lebih dulu rusak semua. Sah? Mana lebih parah, duduk dengan ahli bid'ah daripada duduk dengan ahli syirik?
Jawablah tuan-tuan. Mana lebih parah, duduk dengan ahli bid'ah atau duduk dengan ahli syirik? Ahli syirik. Oh, kalau antum jawab saya tidak belajar sama, saya juga tidak belajar dengan dia. Cuman sebagai muslim, apalagi pejabat tinggi negara, dan saya diteleponnya karena saya presiden mahasiswa Indonesia se Arab Saudi waktu itu. Tuh hormat tak saya kalau ditelepon oleh seorang pejabat tinggi negara? Saya tidak datang. Jawablah tuan-tuan, bantu saya. Hah? Saya presiden mahasiswa Indonesia se Arab Saudi di bawah Kedutaan Besar Arab Indonesia, KBRI. Lalu datang pejabat dari KBRI, bersamanya ada menteri atau anggota Dewan DPR RI misalnya. Di teleponnya saya, lalu saya bilang, maaf, manhaj kita beda, gitu. Jawab, lainnya ketawa. Boleh tidak saya jawab manhaj kita beda? Mungkin lah. Siapapun orangnya, sebab saya dalam kapasitas bukan sebagai ahli manhaj, tapi sebagai warga negara dan sebagai pimpinan mahasiswa. Itu harus dibedakan. Ini yang kawan-kawan tidak tahu itu masalahnya. Dia berilmu tapi masalah ini dia tidak paham. Itu saya katakan, tunjukkan. Lalu dikatakannya antum duduk dengan si fulan, katanya. Antum duduk dengan si fulan juga. Mau tidak saya katakan manhaj antum sudah jadi orang tukang hucu sebenarnya? Tentu tidak mau nih. Jelas ya? Nah, tunjukkan di mana. Sekarang saya perbaiki semua. Sekarang saya perbaiki. Tapi kalau seandainya, alhamdulillah berakhir tanpa ada akhir. Berakhir tanpa ada akhir. Artinya apa? Syarat tidak ada yang kurang. Kemudian tidak ada pelanggaran yang dilarang, yang terlaku. Terus di mana? Di mana masalahnya? Orang nilainya 100 tapi tidak lulus. Iya, nilainya 100 tapi tidak lulus. Bisa tuh? Berarti ada masalah. Dengan siapa masalah? Dengan penguji. Sah? Tentu yang suka nguji orang. Dari nilai 100 tetap tidak lulus. Pernah terjadi seperti ini? Pernah terjadi seperti ini? Sering terjadi. Karena masalahnya bukan pada yang diuji, tapi pada yang menguji. Ada orang dibuat tes untuk sesuatu pekerjaan, dan yang tim tesnya adalah orang-orang berkompeten di bidangnya, profesor-profesor di bidangnya, memang ahli di bidangnya, bukan hanya teori tapi praktisi. Kalau misalnya di tes Quran yang ngujinya imam, tidak pula tanggung-tanggung imam Masjid Nabawi pula kan, misal, sah? Atau imam Masjid Ubay bin Ka'ab, misal. Lalu dites beberapa orang, lain yang lulus oleh tim penguji, lain pula yang lolos oleh pejabat yang bertanggung jawab. Apa sebab? Yang lulus itu nilainya tidak rekomendasikan, cuma dekat dengan pejabat tadi. Paham? Yang direkomendasikan dan memang bagus, ya, murni, cuma tidak pandai mendekati. Itulah masalahnya. Kadang-kadang kalau orang tidak betul-betul menerapkan syarat, tapi hanya mengikut hawa dan subuhan. Dan ini yang terjadi. Termasuk dengan Imam Muzani ini, tidak semuanya sembuh. Tidak semuanya sembuh. Dan mereka di antara yang menuduh adalah Ahlus Sunnah juga. Tadi saya bilang, tidak selesai oleh syaitan di bab subuhat, masuk ke bab syahwat. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu dikatakannya, ana alam a'taqid qad illa anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Saya tidak pernah meyakini Al-Quran itu kecuali dia kalamullah, bukan makhluk. Dia paham arahnya kemana. Walakinni karihtul khawda fi hadza. Tapi saya tidak suka terlalu mendalami masalah ini. Tidak mau saya berdebat panjang dalam masalah ini. Nah, makhafata yakthura alayya. Saya takut nanti kalau saya banyak bicara masalah ini, banyak nanti tanggapan terhadap
saya. Itu belum ada WA, belum ada medsos, ya belum ada waktu itu. Makanya sekarang ketika kita tampil di medsos, keluar di YouTube, keluar di Facebook, keluar di apa lagi namanya? Instagram, apa lagi? Macam-macam. Saya tidak tahu satu pun kecuali Facebook dan WA. Itu pun kadang sering pula terblokir, passwordnya lupa. Jadi tidak tahu siapa password. Semalam nak daftar di PJS, lupa juga passwordnya. Saya paling tidak senang aplikasi ini, bikin masalah terus. Nah, ini dunia sekarang, dunia aplikasi semua. Belum selesai aplikasi, masuk aplikasi baru. Alhamdulillah banyak yang macet. Banyak yang macet. Saya sangat gembira ketika macet. Karena tidak ada gunanya dalam dunia pendidikan, kadang dibuat juga. Tidak ada kaitan langsung dengan dunia pendidikan. Guru, dosen disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Mengumpulkan kertas, itu yang paling cerdas. Sedangkan yang ngajar benar-benar tidak mendapatkan prestasi dan apresiasi. Harus ditambah tugas ini, tugas ini, tugas ini. Ini yang buat kayaknya orang-orang tidak ada kerjaan. Dikiranya orang seperti dia yang kurang kerjaan. Kita di lapangan ini banyak pekerjaan. Yang guru-guru banyak pekerjaan, dosen-dosen banyak pekerjaannya. Jangan ditambah dengan pekerjaan sampai larut malam lagi. Ya, belum ada pekerjaan itu kita sudah bertaut malam dengan subuh. Enggak percaya tuan-tuan. Macam semalam baru jam 2:30 sampai. Nah, jam 4 dah bangun lagi. Malam tadi baru jam 12 sampai lewat. Bangun lagi, 2 kali pula bangun tuh. Jangan tanya untuk apa, nanti jangan tanya. 2 kali dan 3 kali baru clear. Bukan ketiga baru clear, sekitar jam 4:30 tadi. Allah musta'an. Jadi jadi banyak cerita lah kaum muslimin. Jadi tambah pula dengan membuat aplikasi ngisi ini dan itu. Ngisi BPJS saja belum selesai tadi. Lupa passwordnya. Nah, sudah ada password dibikin pula yang gambar-gambar tidak jelas. Maca apa? Kaca atau apa? Abca. Apa itu abca itu? Saya pun tidak paham juga. Tulisan jelas-jelas apa yang tidak ada. Ngetes-ngetes awak pula. Awak sudah tua diketes-tes pula itu ya. Anak-anak muda aja yang besar dah tua-tua dia. Katanya nak sehat, jambat tapi tidak sehat. Yang ngisi apanya bikin kita tidak sehat. Allah musta'an. Jadi Imam Muzani tidak mau saya terlalu banyak bicara masalah ini, sebab nanti semakin banyak komentar. Maka saya diam. Akhirnya diam saya ditafsirkan saya melenceng. Itu masalahnya. Betul kawan-kawan. Kadang orang-orang nih kalau kita tidak keras-keras ceramah, dikritiknya. Saya sering awal-awal pulang dulu, sekarang banyak juga. Ustaz keraslah bicara seperti Ustaz Sipulan katanya. Oke, sebenarnya Allah ciptakan kita berbeda-beda. Kalau antum kurang suka dengan yang lembut-lembut seperti ini, pergi ke yang keras-keras itu sebenarnya. Tuhan jangan kerasin saya dulu. Iya, saya pernah dimarahin gara-gara tidak marah. Coba bayangkan, ada 5 orang marah semua. Saya sendiri yang tidak marah. Akhirnya saya dimarahin, kenapa tidak? Seharusnya mereka apresiasi. Sebanyak ini marah semua, cuma satu yang bisa nahan marah. Kan menahan marah itu kan terpuji kan? Kan Allah senang pada yang pemarah atau yang tidak marah? Yang tidak marah. Apalagi marahnya ijtihad semua. Ternyata setelah ujung-ujungnya saya yang benar dalam bab itu. Alhamdulillah. Maka orang yang tidak marah itu jernih pikirannya. Dia jangan dimarahi gara-gara enggak. Al-Muzani rahimahullah kayaknya semazhab juga yang saya kata, takut di komen. Jadi saya tidak ini. Kemudian walakin karihatul khadab fi hadha makhafata yakthura alayya wa utalab bin nadhari bi hadha, sehingga saya disuruh untuk berdialog, untuk berdebat dalam masalah ini. Wa astaghilu anil fiqh, sehingga habis waktu saya menjawab ini dan itu. Sehingga tidak fokus pada fikih, karena dia memang sangat mencintai fikih. Sehingga hasilnya apa? Seluruh mazhab Syafi'i dia penkhidmat utamanya. Sampai diakui oleh Imam Syafi'i sendiri. Falamma kana min al-ghadi ba'atha ilaihi ra'isun min ru'asa'il Jahmiyah bi Mesir. Esok harinya, maksudnya bukan esok-esoknya, bukan esok harinya langsung, tiba-tiba pemimpin kaum Jahmiyah
Jahmiyah ini adalah lahir dari embrio embrio Mu'tazilah. Ini adalah aliran paling rusak dalam sejarah Islam sampai hari ini dalam masalah akidah. Seluruh kerusakan yang timbul di aliran-aliran secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, mesti mengambil dari cara berpikir kaum Jahmiyah. Jadi seluruh aliran pemikiran, aliran aliran akidah dan keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah mesti ada andil Jahmiyah di dalamnya. Disadari atau tidak, langsung atau tidak, atau diketahui atau tidak, mesti ada kaedah Jahmiyah yang dipakai. Wallahu musta'an. Nanti kita jelaskan kitab tafsirnya. Yuqalahu Ibnul Asbaq rasulan, dia kirim pemimpin kaum Jahmiyah di Mesir waktu itu, dikirim utusan kepadanya. Yuqalahu Ibnul Asbaq. Faqala ya Aba Ibrahim, dia datang dan berkata, wahai Ibu Ibrahim, ba'athani ilaika fulan, saya diutus oleh si fulan, pimpinannya. Nah, wa huwa yaqul lam tazal tumsiku anil khawdi fil Qur'an wal kalami fi fama allazi badalakal an. Sampai saat ini kamu masih menahan diri, tidak mau bicara banyak tentang masalah Al-Quran makhluk atau bukan. Ujung-ujung kan tadi dituduh oleh kawan-kawan sepaham bahwa dia tidak sepaham. Gara-gara itu. Mama allazi badalakal an. Sekarang tolong tunjukkan. Ini kami perlu jawaban karena mereka punya akses ke pemerintah. Allah musta'an. Ya, karena biasanya kalau mereka kuasa main tangan besi, pakai pedang dari kayu. Nah sekarang apa menurutmu? Waqad balagani annaka ajabta bi kaza wa kaza. Kami sampai juga ke kami. Oh, rupanya orang-orang tuh ngikuti pengajian kita juga. Mengikuti juga pengajian kita. Kalau dulu mungkin ada mata-mata, kalau sekarang semuanya terbuka di depan mata. Sah? Kalau dulu ada mata-mata, sekarang ada semua depan mata. Ini alat ini bikin masalah ini. Sah? Semua yang kita ucapkan, semua yang kita yakini terbuka di depan umum. Nah, makanya komentar pun bebas juga di situ. Ada yang terjun bebas. Makanya kalau tak tahan jangan buka-buka komentar. Ya, kalau tonton orang yang suka panik, suka naik tensi, naik asam urat, jangan dekat-dekat. Serius. Nah, kan banyak masalah. Nah, tapi kalau seandainya masih buka-buka sekali-kali tidak apa, tapi tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab karena rata-rata dari orang hasad. Orang hasad itu jangan kasih bahan bakar. Kalau dikasih bahan bakar tanpa menggelegar. Oleh sebab itu diamkan saja, biar dia saling bunuh sendiri. Allah musta'an. Waqad wan aiwa fama hujjatika fima ajabta anal Qur'an ghairu makhluk. Apa hujjahmu bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk? Fanadhara ilaina, lalu sang Imam Al-Muzani mulai melihat ke kami. Kata Al-Anmati yang bertanya tadi, murid-muridnya. Dia kan saya bilang kemarin saya mau bicara masalah ini, takut yang seperti ini nih. Sah? Akhirnya dia melihat ke kami, kata muridnya yang bertanya tadi, Imam Abdul Qasim Al-Anmati tadi. Faqala alam aqul lakum, kan sudah saya bilang sama kalian, inni kuntu amtani'u min ajli anni utalab bimithli hadza. Bukankah sudah kukatakan tidak mau saya bicara masalah ini yang saya takutkan. Rupanya sampai juga ke mereka. Karena mereka itu pembisik-pembisik di pemerintahan. Pembisik-pembisik di pemerintahan nanti jadi fitnah. Sebagaimana dulu Imam Ahmad juga jadi fitnah. Nah, bahkan dipaksa. Akhirnya Abul Qasim muridnya berkata, faqultu ana atawalla anka jawabahu. Tidak usah tuan guru yang pergi, biar saya yang mewakili. Ini baru murid. Ini baru murid. Bagus kan? Alhamdulillah. Saya dulu juga punya kawan yang Masya Allah dari sisi umur, tapi di jabatan ya asisten saya, wakil satu saya. Sebagai syekh dalam acara itu diminta memimpin doa. Karena ada menteri yang mau datang kan. Awak disuruh berdoa. Gimana caranya ini? Sah? Nak berdoa
Nanti dituduh sama abang nih, lah doa bersama loh Ustaznya. Ini doa bersama dilarang. Kan tidak semuanya dilarang. Ada yang boleh, ada yang tidak. Cuman kan orang tidak pernah bertanya sama kita. Kan sampai berita aja. Yang klarifikasi tidak ada, jarangnya. Termasuk ustaz-ustaz, tidak akan ada klarifikasi. Pada nomor telepon ada kan. Nah, tidak dia tanya kenapa, gimana kronologi, tidak. Semuanya ada ahli bid'ah itu seolah-olah seperti Jahmiyah gara-gara berdoa bersama. Paham kan? Akhirnya tidak saya terima masalah, diterima masalah. Lalu ustaz yang bawaan saya tadi dia bilang, Ustaz, saya yang wakili Ustaz. Alhamdulillah. Ini orang sahabat yang harus dipertahankan selama, walaupun antum tidak sepaham dengan dia misalnya, dan walaupun antum dikecewakan oleh, tapi dalam bab-bab seperti ini atau di ketika kita dalam kesempitan dia beri lapangan, ya silakan. Antum mau. Alhamdulillah. Ini dibawanya kitab Hisnul Muslim. Tahu Hisnul Muslim? Tidak tahu ya? Doa harian itu. Dibaca doa dari awal sampai akhir. Dan bukan kaleng-kaleng, memang ahli ini. Kenapa begitu? Supaya besok tidak disuruh lagi. Pegal tangan orang menampung. Hanya keluar pernyataan pimpinan, besok orang ma'had tidak usah lagi disuruh berdoa. Itu baru anak buahnya. Bagaimana dengan? Paham? Jadi memang subhanallah, kawan-kawan yang mengerti itu memang susah dicari. Ya kalau saya yang maju masalah, dia bilang kalau ustaz kan nanti dikenali orang ramai, jadi isu yang tidak sedap. Kalau saya yang maju tidak terlalu ramai orang yang kenal. Nah, kan tidak sampai ke tuan-tuan kan? Kalau sempat saya maju, sampai tidak kira-kira? Sampai, kenapa tidak? Buktinya belum lagi saya mengisi di sini, sampai ke sini beritanya. Saya tahu itu. Ini kaum muslimin alhamdulillah. Sampai besok-besoknya kami tak pernah dapat bagian tugas berdoa lagi. Ayatnya saya ajak dia makan siang malam. Bersyukur kami. Ajak staf juga sekalian makan siang bersama. Nah, ini Abu Qasim Al-Anmati. Ini juga guru murid yang mengerti. Syekh, tidak usah antum yang pergi. Sebab kalau antum yang pergi, ini penghinaan terhadap Syekh. Tapi kalau saya yang pergi, tidak. Antum juga kadang-kadang harus melakukan itu. Ya, saya dengar dulu sebuah institusi, kawan-kawan juga yang di sunnah, dah habis tapak sepatu Ustaz ngurus ke kementerian, tidak juga jadi keluar urusannya. Jadi ada ikhwah yang paham, Ustaz, tidak usah Ustaz yang ngurus, biar saya ngurus. Alhamdulillah. Akhirnya dia ngurus, iya pakai duit juga kayaknya ya. Kan mahal kan? Nah, akhirnya baru selesai. 2 tahun tidak selesai, tapi dengan kawan ini 2 bulan selesai. Karena memang bukan bidang berilah kepada orangnya. Nah, kadang Ustaz bukan tidak mau, cuman kan segan pula nyuruh orang. Kalau bahasa kampungnya kan menyuruh dengan penyuruhnya kan. Awak peluru tidak ada pula. Iya kan? Baru-baru memulai kan tidak ada duitnya. Dan nyuruh orang tidak ada penyuruhnya, tentu tidak mau dia. Tapi kita ada yang menawarkan, biar saya yang tanggung semuanya. Alhamdulillah. Jadi perlu orang-orang yang mengerti seperti ini. Bukan apa? Karena kadang-kadang ada hal yang dilakukan oleh ustadz jadi masalah, tapi dilakukan oleh murid ustadz tidak jadi masalah besar gitu. Paham kan? Paham? Kalau udah paham cukup di sini dulu. Gimana hasilnya nanti kita tunggu 2 pekan lagi insyaallah ya. Karena dia yang pergi nih, famadaitu, lalu saya yang pergi, kata Abul Qasim Al-Anmati. Baik, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa simpangnya. Insyaallah kita sambung pada waktu yang lain. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.